Akhirnya terungkap resmi Baradae ditetapkan tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Namun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah mari lanjut ke videonya. Dikutip kerabat seleb dari artikel Teras Gorontalo, teka-teki insiden penembakan Brigadir J atau Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, masih bergulir. Penyidik menemukan beberapa fakta baru tentang peristiwa tersebut. Brigadir J tewas di rumah Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo. Polisi menyebut Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae pada Jumat, tanggal 8 Juli, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara dari kabar yang sudah terhimpun, akhirnya publik mulai menemukan titik terang pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J, setelah resminya pihak kepolisian mengumumkan siapa tersangka di kasus Brigadir J ini. Kasus ini sudah berjalan lebih dari 20 hari, juga menjadi perhatian publik karena diduga banyaknya kejanggalan dalam perjalanan kasus ini, termasuk lamanya penetapan tersangka. Kini babak baru pengungkapannya telah dibuka. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli, uji balistik, forensik dan kedokteran forensik termasuk penyitaan barang bukti, CCTV dan uji balistik, serta setelah dilaksanakan gelar perkara. Penyidik telah menetapkan Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka dalam kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu, yang menewaskan Brigadir J. Pasalnya, sudah cukup bukti untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, penetapan tersangka, terkait laporan polisi oleh keluarga Brigadir Yosua, kata Andi. Pasal 338 yang disangkakan terhadap Baradae tentang pembunuhan. Saat ditanyakan tentang kejadian tembak-menembak yang dilakukan Baradae, apakah untuk bela diri seperti yang disampaikan awal kasus bergulir, Jenderal Bintang 2 itu menegaskan tidak terkait dengan bela diri. Pasal 338 Jo 55 dan 56 KUHP, jadi bukan bela diri, kata Andi. Dalam pemeriksaan tersebut menghadirkan 42 saksi yang diperiksa itu, lanjut Andi, sudah termasuk 11 saksi dari pihak keluarga Brigadir J dan ajudan Verdi Sambo, salah satunya Baradae yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dikenakan juga bukan pasal yang dilaporkan pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J. Adapun laporan polisi yang dilayangkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J pada Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 adalah tentang pembunuhan berencana dengan pasal 340 Junto 338 Junto 351 ayat 3 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.